teman-teman, kami dari kelompok 3 dengan anggota Feby Prameswari, NIM 20 S10087, Maria Angelina Krista, NIM 20 S10089, dan saya Teresa Aniela Putri Sainan dengan NIM 20 S10090. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik tentang tes Wechsler. Bagaimana sih tes Wechsler itu? Apa sih tes Wechsler itu? Mari kita simak bersama-sama penjelasannya berikut ini. Nah, pertama-tama teman-teman kita akan membahas mengenai sejarah tes Wechsler. Orang yang menciptakan tes Wechsler ini sendiri adalah David Wechsler. Beliau pertama kali mengenakan versi tesnya kepada masyarakat di tahun 1939. Tes ini awalnya ditujukan bagi orang-orang dewasa dan beliau namai Wechsler Bellevue Intelligence Scale atau WIBS atau yang biasa disebut dengan skala WB. Lalu tidak sampai di situ, beliau juga menciptakan tes atau skala bagi anak-anak yang beliau namakan Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC, yang ternyata merupakan pengembangan dari tes WIBS sebelumnya. Pada tes ini berisikan 2 subbagian verbal dan performance. Lalu pada tahun 1974 beliau merevisi isi dari tes WISC ini dan beliau menyebutnya dengan WISCR. R merupakan arti dari revisi. Ternyata pada tahun 1955 beliau menciptakan skala lain yang digunakan untuk orang dewasa yang merupakan perluasan isi dari WISC, dan beliau menamakan Wechsler Adult Intelligence Scale atau WIS. Nah, pada tahun 1981 beliau menerbitkan sekaligus merevisi kembali tes dari WIS ini dan beliau namakan WISR. Sama seperti sebelumnya, R merupakan definisi dari revisi. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam tes Wechsler, yaitu ada WIS, WIS, dan WPPSI. Yang pertama, WIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Pada tes WIS terdapat 11 subtes yang dibagi menjadi 2 aspek kemampuan potensial subjek, yaitu aspek verbal, di mana skala yang digunakan untuk mengukur kemampuan verbal individu, pengetahuan umum, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi verbal individu. Lalu ada aspek performance, di mana lebih mengarah kepada bagaimana individu mampu untuk menyelesaikan masalah praktis dan kemampuan performance dari individu dalam melakukan suatu hal. Dalam tes ini, untuk subjek dewasa usia 16 tahun sampai 75 tahun atau lebih, dan penyajiannya secara individual. Selanjutnya, susunan penyajian tes WIS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tes verbal. Dalam tes verbal ada informasi, pengertian, hitungan, persamaan, dan rentengan angka, serta perbendaharaan kata. Lalu pada tes performance atau non-lisan ada simbol angka, melengkapi gambar, rancangan balok, mengatur gambar, dan merakit objek. Karena tes tersebut disajikan dalam urutan-urutan kepada semua subjek dalam sampel standarisasi, sangat diharapkan agar mereka diberikan dalam cara yang sama dalam susunannya untuk menjamin dapat digunakannya norma terhadap hasilnya. Dalam penyajian tester juga harus selalu membaca petunjuk dan pertanyaan dari buku panduan. Jika tester tidak melakukannya, bisa terjadi perubahan kata-kata sehingga menyimpang dari prosedur standar. Lalu ada tes WIS, yaitu Wechsler Intelligence Children Scale. Tes WIS ini merupakan tes intelijensi yang biasa digunakan untuk mengukur taraf kecerdasan anak usia 5 tahun hingga 15 tahun. Tes WIS ini memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan berbagai aspek kecerdasan anak, seperti wawasan dan minat pengetahuan, daya konsentrasi, dan daya ingat jangka pendek. Berbagai kemampuan seperti bahasa, matematika, berpikir logis, dan abstrak. Dalam tes WIS ini terdapat 12 subtes. Susunan penyajian tes WIS sebagai berikut. Dalam tes verbal ada informasi, pengertian, hitungan, persamaan, perbendaharaan kata, dan rentang angka. Dalam tes performance ada melengkapi gambar, mengatur gambar, rancangan balok, merakit objek, simbol, dan measures. Selanjutnya ada WPPSI, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. WPPSI ini adalah tes kecerdasan yang dirancang untuk anak usia 2 tahun 6 bulan sampai 7 tahun 3 bulan. Tes ini memiliki tujuan sebagai sebuah asesmen dari fungsi kecerdasan secara umum, sebagai sebuah bagian dari sebuah asesmen untuk mengidentifikasi bakat kecerdasan, dan untuk mengidentifikasi keterlambatan kognitif dan kesulitan dalam belajar. WPPSI ini juga
terbagi menjadi dua bentuk, yaitu subtes verbal dan juga performance. Di dalam WPPSI terdapat 11 subtes. Berikut adalah susunan penyajian tes WPPSI. Dalam tes verbal ada informasi, perbendaharaan kata, hitungan, persamaan, pengertian, rentang angka. Sedangkan dalam tes performance ada animal house, melengkapi gambar, mazes, desain geometri, dan rancangan balok. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai instruksi dan scoring pada subtes WISE. Yang pertama ada instruksi. Dalam hal psikologi, WISE secara layak meminta tester yang mampu yakni terlatih dalam melaksanakan langkah-langkah skala sebelum memberikannya pada subjek. Lalu, persediaan bahan-bahan harus diatur dengan baik sehingga tester dapat menyajikan setiap waktu saat dibutuhkan tanpa kebingungan dan penundaan. Selanjutnya, ruang testing yang sesuai di mana harus bebas dari suara dan gangguan. Ruangan tersebut harus terdapat penerangan dan udara yang sejuk. Meja dan kursi juga diatur sedemikian rupa sehingga subjek dan tester merasa tenang. Waktu yang cukup juga diperlukan agar hubungan atau raport yang baik dapat tetap terjaga dan pelaksanaan tes dapat berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Di sini terdapat peralatan materi tes yang juga dapat digunakan dalam penyajian WISE, yakni yang pertama, suatu buklet terikat spiral berisi soal tes melengkapi gambar. Yang kedua, suatu buklet terikat spiral berisi rancangan-rancangan untuk tes rancangan balok. Yang ketiga, suatu kantong berisi kartu untuk tes mengatur gambar. Tiap soal dalam kantong terpisah. Selanjutnya, 9 kubus merah putih untuk tes rancangan balok. Ini juga digunakan untuk soal pertama dalam tes hitungan. Selanjutnya, 4 kantong berisi bagian-bagian untuk soal tes merakit objek. Lalu, suatu kartu perisai berisi tata cara untuk bagian-bagian soal merakit objek. Dan yang terakhir tentunya terdapat stopwatch untuk mencatat waktu. Tester harus dapat bekerja sama bersama subjek dan menjaga kenyamanan subjek. Tester juga harus mampu memberikan motivasi pada subjek agar mau mengerjakan semua tes. Contoh obrolan tergantung pada soal atau subjek atau subtes, seperti baik, oke, kita lanjutkan lagi. Tidak disarankan untuk mengatakan betul sekali jika subjek telah selesai memberikan jawaban, karena apabila tester lupa untuk memberikan komentar subjek pada subtes selanjutnya, maka subjek akan berpikir jika ia melakukan kegagalan. Berikut merupakan susunan penyajian tes dalam WISE antara lain. Ada yang pertama skala verbal atau lisan. Skala verbal ini terdapat 6 subtes. Yang pertama ada informasi. Subtes ini memiliki 24 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan berisi informasi mengenai pengetahuan umum, seperti nama pahlawan, ibu kota negara, dan sebagainya, yang bersifat umum dan universal. Yang kedua ada pengertian. Subtes yang berisi 14 buah pertanyaan. Pada tiap pertanyaan membahas tentang situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari, serta masalah-masalah umum yang biasa dihadapi. Yang ketiga, hitungan. Subtes ini berisi 14 soal hitungan yang berhubungan dengan kemampuan melakukan operasi matematika dan berhitung. Individu harus menjawab lisan tanpa menggunakan alat bantu apapun. Dan yang keempat, persamaan. Subtes yang berisi 13 pasang kata di mana individu memberikan persamaan yang ada di antara dua buah benda, seperti persamaan jeruk dan juga pisang. Dan yang kelima, rentang angka. Subtes yang terdapat dua bagian, yaitu rentang depan dan juga rentang belakang. Individu diminta untuk mengulangi serangkaian angka yang disebutkan oleh tester dengan tepat. Dan subtes yang keenam adalah perbendaharaan kata. Subtes yang berisi 40 buah kata, nantinya individu harus memberikan pengertian dari masing-masing kata yang diberikan oleh tester. Yang kedua ada skala performance atau non-lisan, yang dimana skala performance ini terdapat subtes dengan jumlah 5. Yang pertama itu ada simbol angka. Pada subtes ini, individu diberi 10 buah pola dan angka 1-10. Tiap-tiap angka merepresentasikan pola tertentu dan individu bertugas mengisi kotak kosong di atas angka-angka yang tersedia. Lalu yang kedua, melengkapi gambar. Subtes ini terdapat 21 gambar. Masing-masing gambar terdiri dari satu bagian penting yang hilang. Individu mencari dan menemukan bagian penting apa yang hilang dari gambar tersebut.
Yang ketiga, rancangan balok. Tester menggunakan 9 buah balok yang nantinya tiap balok memiliki pola berwarna merah, putih, setengah merah, dan setengah putih. Individu menyusun balok-balok yang tersedia dengan pola atau warna yang sesuai dengan contoh yang diberikan. Selanjutnya, mengatur gambar. Dalam subtes ini, individu bisa berekspresi dan menunjukkan kemampuan pemecahan masalah dan juga kemampuan analisis mereka. Berisikan 8 buah soal di mana individu nantinya menyusun gambar-gambar tersebut hingga menjadi satu kejadian yang tersusun secara sistematis. Dan yang terakhir ada merakit objek. Subtes terakhir terdapat 4 soal atau objek berbentuk potongan-potongan puzzle atau bentuk. Individu bertugas menggabungkan potongan-potongan tersebut hingga menjadi satu objek yang real. Tes-tes tersebut disajikan secara berurutan kepada semua subjek dalam sampel standarisasi. Namun, umumnya penyimpangan dari susunan standar hanya dikerjakan oleh penguji yang sangat berpengalaman. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada scoring. Apabila semua subtes telah diselesaikan subjek, langkah selanjutnya adalah scoring. Perhitungan scoring dilakukan dari subtes 1 sampai 11 dengan melihat kunci jawaban dan kriteria skor yang terdapat pada buku manual WISE. Jika scoring telah selesai, selanjutnya tester menjumlahkan skor masing-masing subtes dan menuliskan dalam lembar penilaian atau short form. Setelah terdapat skor total atau raw score, kemudian tester mengubah raw score tersebut ke dalam angka skala atau scaled score. Setelah scaled score pada tiap subtes selesai, dilanjutkan oleh tester dengan menjumlahkan masing-masing scaled score pada subtes verbal dan performance. Tester akan memperoleh nilai verbal score dan performance score. Lalu, tester menjumlahkan verbal dan performance score agar dapat total score. Selanjutnya, mengkonversi verbal score, performance score, dan total score ke dalam IQ sesuai dengan usia peserta. Setelahnya, akan mendapatkan IQ verbal, IQ performance, dan IQ total dari peserta tes WISE. Berikut terdapat kategori IQ yang dikemukakan oleh Wechsler, yakni yang pertama ada very superior dengan skor lebih dari 130, yang kedua ada superior dengan range skor 120 hingga 129, yang ketiga ada high average dengan range skor 110 hingga 119, yang keempat ada average dengan range skor 90 hingga 109, yang kelima ada low average dengan range skor 80 hingga 89, yang keenam ada borderline dengan range skor 70 hingga 79, dan yang ketujuh ada extremely low yaitu kurang dari 69.